Shalom, Jemaat Connect Group B, dimanapun Anda berada saat ini. Puji syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Dan Connecting Time untuk Connect Group B telah memasuki musim yang ketiga dengan tema Yesus Memanggilmu. Kami berharap boleh menjadi berkat buat saudara sekalian dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, begitu juga share di sosial media apapun yang Bapak Ibu punya, untuk boleh menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Mari kita berdoa untuk memulai Connecting Time hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari lepas hari Tuhan menyertai apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Bapa, kami akan memulai Connecting Time hari ini Tuhan. Biar setiap penyembahan, setiap mazmur kami, setiap hal yang boleh kami naikkan boleh menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Connecting Time hari ini Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang yang melihatnya Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta dan berdaulat penuh atas Connecting Time hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang
dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku Tuhan membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karenamu Tuhan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Menyembahmu itu kerinduanku Tuhan, sampai akhir ku memuliakanmu. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Kinamaya shanananananana. Pakai hidup kami, pakai hidup kami Tuhan. Kinamaya shanananananana. Kinamaya shabarabarabara. Karena hidupku dan kemuliaanmu, karena dirimu dan kemurahanmu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Kau ku sembah di tempat ini, memberikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi surut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu, yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku.
biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Kau ku sembah di tempat ini, memberikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi surut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi kami berikan Tuhan. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi. Layakkan kami Tuhan, layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi, buat kemuliaan, buat kemuliaan, hormat bagimu. Oh, kami sembah Kau Tuhan.
sebab Kau layak terima yang terbaik dari hidup kami. Biar segenap hati, tubuh jiwa kami Tuhan menyembah-Mu. Ya Ralabaya Shanamaya Ralabaya, Ya Ralabaya Shanamaya, Ya Ralabaya Shanamaya. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada pada Yes Lord. Ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Ku berikan Tuhan untuk-Mu Bapa yang ada padaku, kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku Tuhan, buat kemuliaan, hormat bagi-Mu, bagi-Mu. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada padaku, kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi kami. Beri yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada padaku, kan ku serahkan bagi-Mu. Layakkan ku Tuhan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu, buat kemuliaan, buat kemuliaan, hormat bagi, hanya bagi-Mu Tuhan, buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, hanya Kau, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Welcome home, selamat datang di acara CT Yesus Memanggilmu. Pada hari ini kami ada bersama dengan 3 narasumber yang kami akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus memanggil dari setiap kita di dalam pelayanan kami. Pada hari ini saya perkenalkan ada Pak Budi, Pak David, dan Pak Syung. Nanti dari rekan-rekan akan memperkenalkan diri satu persatu. Mari kami silakan dengan Pak Budi. Terima kasih Pak Melki. Perkenalkan, nama saya Budianto Pinardi. Saya tim leader dari Connect Group Surabaya Barat. Shalom, perkenalkan nama saya David Tawe. Saya CG Leader dari B88. Oke, shalom. Nama saya Wijaya. Saya seorang coach dari CG Barat. Baik, terima kasih. Ada bersama dengan kami Pak Budi, Pak David, dan Pak Syung. Dengan mereka sekarang, Pak Budi adalah sebagai seorang TL, Pak David sebagai seorang CG Leader, dan Pak Syung sebagai seorang coach. Nah, ini beberapa pertanyaan yang ingin kami gali dari Pak Budi mengenai seputar bagaimana Yesus memanggil Pak Budi. Nah, menurut Pak Budi, apa arti dari panggilan menurut Pak Budi? Apa arti dari sebuah panggilan dalam hidup Pak Budi? Ya, terima kasih Melki. Untuk panggilan dan respon saudara ya, saya ada 2 hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu adalah kita ini kan sebagai orang yang berdosa ya. Asalnya kita berdosa, lalu kita ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Kita dari orang buangan, tawanan iblis, kita menjadi orang yang dimerdekakan. Jadi itulah oleh karena sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan diri kita untuk bisa mengabdi, untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, yaitu dalam Lukas 19 dikatakan perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ya, di situ dikatakan dia akan ke Yerusalem dan dia menyuruh muridnya untuk pergi ke suatu kota untuk mengambil keledai. Dan dikatakan kalau ada orang yang bertanya, katakan, aku memerlukannya. Nah, garis bawahi saat kata, aku memerlukannya. Ganti dengan, aku memerlukanmu. Jadi kalau Tuhan katakan, aku memerlukanmu, tentunya kita harus merespon. Ya, karena seringkali kita ini yang memerlukan Tuhan. Kita minta Tuhan, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong pekerjaanku. Terus kita minta tolong kepada Tuhan. Tapi giliran Tuhan katakan, aku memerlukanmu. Apa respon kita? Jadi makanya dalam 2 hal ini saya mengambil kesimpulan bahwa inilah waktunya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan, mempersembahkan
diri kita kepada Tuhan. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Boleh dilanjutkan mungkin dengan Pak David. Arti dari panggilan hidup bagi Pak David. Oke, terima kasih. Arti dari panggilan menurut saya adalah suatu anugerah. Kalau kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Oke, jadi menurut saya ini adalah suatu anugerah. Kenapa? Karena banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi sedikit yang dipanggil. Jadi di sini ini adalah suatu anugerah buat saya. Dan yang kedua, arti panggilan ini adalah belajar. Kenapa kok saya bilang belajar? Karena saya mencoba untuk memahami proses pembelajaran, belajar mengenal domba-domba kami, belajar bagaimana cara memotivasi, belajar bagaimana cara mendoakan. Jadi ada dua hal menurut saya, panggilan itu adalah yang pertama adalah suatu anugerah, yang kedua adalah belajar. Jadi bagaimana kita meresponinya, bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Dan itu di dalam setiap aspek ketika Tuhan panggil kita dengan segala kesederhanaan kita, maka dalam hati saya itu adalah suatu persembahan yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Boleh Pak Syung, menurut panggilan, menurut Pak Syung panggilan dalam hidup itu. Terima kasih Pak Melki. Ya, menurut saya kalau masalah panggilan itu bicara mengenai mengikut Yesus. Ya, saya teringat dari satu kejadian waktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu ya ajakan untuk mengikut aku. Ya. Nah, bagi saya suatu panggilan itu adalah bagaimana kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus. Nah, saat kita menjadi muridnya, pasti kita akan mengenal pribadinya. Saat kita mengenal pribadinya, kasih Tuhan yang besar pada kita, itu akan kita cerminkan bahwa kita pun mengasihi Dia. Gitu. Nah, saat kita mengasihi Dia, kita pasti ingin melayani Dia. Dan kalau kita melayani Dia, kita pasti melakukan kehendaknya. Jadi bagi saya panggilan itu ya poin pertamanya adalah bagaimana kita mengikuti Yesus. Bagaimana kita mau meneladani Dia. Apa yang sudah Dia lakukan di hidup kita. Sehingga kita mau jadi seperti Yesus, ya menjadi serupa. Dan juga satu poin yang saya tangkap juga mengenai panggilan saat kita mengikuti Yesus. Yesus pun mengajak kita untuk apa? Menjala manusia, menjangkau semakin banyak jiwa. Nah, oleh sebab itulah arti panggilan ya saya harus mau melayani Dia. Melayani siapa ya? Jemaat-jemaat sesama kita yang terhilang. Itu yang harus kita layani. Terima kasih Pak Melki. Baik, terima kasih buat setiap kesaksian bagaimana dari bapak-bapak sekalian punya panggilan di dalam waktu Tuhan panggil dalam hidup setiap kita. Saya tahu mungkin pengalaman beda-beda, tetapi satu yang kita percaya bahwa kita harus hargai setiap panggilan Tuhan itu. Karena saat kita ada, saat kita lahir, kita punya purpose, kita punya satu tujuan, yaitu mengenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita melalui panggilannya. Bagaimana kita bisa mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak ada dalam panggilannya? Saya rindu buat setiap kita boleh semakin sungguh-sungguh. Nah, kalau boleh kata Pak Budi kan mungkin sudah cukup lama di dalam pelayanan Pak Budi ya, apalagi sebagai seorang TL ya. Sebagai seorang TL saya rasa sudah berapa lama Pak Budi menjabat selama ini? Saya menikah tahun 94. 94 menikah Pak? Iya Pak. 94. Lalu 95 saya bergabung dengan Mawar Sharon. Lalu 97 saya sudah mulai melayani. Jadi sampai sekarang kurang lebih 24 tahun mungkin ya. 24 tahun. 24 tahun. Bukan waktu ya, 24 tahun. Mungkin Pak Syung bisa sharingkan? Oke, mengenai waktu saya hampir sama dengan Pak Budi. Ya, saya menikah 2004. Menikah juga tahun 94? 2004 Pak. Oh saya pikir menikah sama tahun 94. Jangan, saya belum secepat Pak Budi. Ya, lebih senior. Ya, saya di 2004, 2005 saya bergabung di Mawar Sharon, mulai ikut CG. Baik. Oke, saya mulai pelayanan mulai tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 sampai sekarang. Ya, Baik. awal mulai saya juga sebagai member, setelah itu sponsor, CG leader,
sampai sekarang jadi seorang coach. Gitu. Oke, coach sekarang. Baik. Boleh deh. Pak David mungkin? Baik. Jadi saya per Maret ini genap 1 tahun saya menjadi CG leader. Ya itu aja. Jadi Welcome, baru 1 tahun. Yes, welcome. Bukan berapa lama, Pak. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Sekecil apapun kita boleh respon, itu adalah panggilan. Mungkin Pak David baru 1 tahun jadi CG leader, itu 1 buah, Pak. Ada benih di situ. Nah, Pak Budi, mungkin 24 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Pak Syung juga. Ada 1 titik mungkin di mana Pak Budi mengalami rasa titik lelah, jenuh, ataupun mungkin merasa depresi dengan hal-hal di dalam ada tanggung jawab sebagai seorang ayah, tanggung jawab di dalam sebagai seorang pebisnis, dan tanggung jawab di dalam satu pelayanan. Pak Budi mungkin bisa sharingkan bagaimana menghadapi titik jenuh itu mungkin. Memang dengan 24 tahun itu ya, bukannya kita tidak pernah menyerah. Seringkali saya juga merasa jenuh ya, bosan, jenuh sekali melihat stagnatnya, kondisinya kok tetap gitu, kadang merasa jenuh. Saya seringkali berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa saya berhenti. Kalau bisa saya pensiun Tuhan. Tolong kasih tahu Pak Gembala saya untuk memberhentikan saya. Saya seringkali memang itu saudara ya, kadang-kadang juga bosan gitu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Hanya yang luar biasa yaitu pada saat saya mengalami kejenuhan, malah Tuhan itu kirimkan orang-orang yang memerlukan kita doakan. Tiba-tiba ada seorang bapak datang, dia cerita, Pak, istri saya sudah seminggu tidak pulang. Lalu kita sharing, kita konseling ya, kita doakan. 5 hari kemudian mereka telepon, puji Tuhan Pak, istri saya sudah pulang. Lalu juga banyak hal ya, kalau kita cerita satu persatu mungkin banyak sekali, juga ada cerita yang lucu. Ada tetangga saya, dia tahu kalau saya pelayanan tapi bukan dari Marsaron. Dia tahu kalau saya ini pelayanan ya, bekerja gereja. Suatu kali jam 11 malam dia telepon saya lagi tidur enak-enak, dia telepon, wah kaget saya ya. Pak, dia panggil saya ya. Tolong ke rumah. Kenapa? Bapakku sakit. Tolong doakan penyerahan, saya udah capek. Saya kaget, loh saya ini bukan Tuhan ya. Kok kamu suruh saya doakan penyerahan gimana tuh? Wes ke rumah aku tolong Sampai rumah saya lihat memang sudah nafasnya terengah-engah ya. Sudah saya lihat, kok berat gini. Lalu dia, aku capek sekali. Suamiku juga sudah tidak mau ngurus. Tolong doa penyerahan aja. Waduh, saya juga tidak enak ya, kan juga belum pernah doa penyerahan. Lalu tiba-tiba, ya udah kita doa. Tapi juga saya tidak doa penyerahan ya, saya juga doa untuk kalau Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kalau saya langsung doa penyerahan, mungkin saya ditendang ya sama yang sakit itu. Habis doa, ya terakhir Tuhan kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan mau ambil ya silakan. Lalu pulang kira-kira 5:30 ya. Udah capek, ngantuk. 5:30 dia telepon lagi. Waduh, siapa ini telepon 5:30? Dia telepon, puji Tuhan, Papa sudah pulang. Wah, jadi kok bisa puji Tuhan Papa sudah pulang gitu ya. Ya udah, kamu urusnya pemakaman kan gereja lain. Dari sini saya melihat bahwa Tuhan tuh masih memerlukan saya untuk berbagai banyak hal. Maka kadang-kadang kalau saya capek, itu saya melihat bahwa banyak orang-orang di bawah saya itu begitu dia konseling, begitu dia merasa memerlukan, kita bantu doa, kita konseling, mereka tuh ada jawaban. Makanya dari situ saya sudah mengambil komitmen sama istri saya untuk kita sudah tidak bisa nyerah. Terus saja ikut Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Amin. Yes. Itu ya, jadi Tuhan memberikan jawaban seperti itu. Jadi tidak ada pensiun Pak ya? Tidak ada pensiun. Ya. Sampai Tuhan panggil kita. Sampai Tuhan panggil. Mungkin dari Pak Syung silakan mungkin.
Oke, kalau bicara mengenai capek, jenuh, namanya manusia pasti ada, ya. Apalagi kalau misalkan kita sendiri, biasanya kalau kita sebagai leader kan pasti banyak sharing ya, teman-teman kita sharing, anggota-anggota SIGI kita sharing, punya masalah, punya beban yang harus kita dukung dalam doa. Nah kadang kita sendiri pun juga punya masalah gitu ya, kadang kita juga punya beban begini, saya aja masalah belum selesai kok suruh doakan orang lain dan sebagainya. Dan kita juga pernah mengalami yang namanya stagnasi seperti Pak Budi tadi bilang, ya nggak ada pertumbuhan, seolah-olah menjadi seperti rutinitas. Nah itu bahaya. Ya, apa yang kita lakukan, ya saya sama istri juga berkomitmen untuk apa ya, terus melayani Tuhan gitu loh. Walaupun kita mungkin capek, mungkin jenuh, ya saya cuma ingat bahwa satu jiwa itu berharga. Yes, Ya, Tuhan benar, Yesus benar. pun domba yang hilang itu satu pun dicari. Apalagi kita dipercaya, apalagi kalau misalkan saya mengembalakan beberapa CG, otomatis banyak domba yang di sana ya. Ya itu jadi apa ya? Jadi kekuatan kita bahwa Tuhan aja seperti itu. Masa kita ini nggak mau spend waktu lebih ya. Jadi bagaimana membuang yang namanya rutinitas ya, kita berdoa minta hikmat sama Tuhan supaya apa? Ya hati kita ini disiapkan lebih lagi. Mungkin kita punya masalah, tapi dengan kita mendoakan orang lain, mendoakan masalah orang lain, ternyata saya juga melihat bahwa masalah kita pun bisa selesai gitu ya. Tuhan yang akan campur tangan di sana. Oleh sebab itu dari situ kita melihat bahwa sudahlah, kita tidak usah mikir, namanya masalah juga harus dihadapin, ada kendala juga harus hadapin. Terus setia sama Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Yes, amin. Itu yang jadi kekuatan kita gitu ya. Ya, Thank you, baik. Pak Melki. Mungkin Pak David, walaupun masih cuma 1 tahun, pasti juga ada pergumulan Pak David. Saya Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini saya banyak belajar ini dari para senior ini ya, Pak TL dan Pak Coach yang luar biasa. Ya memang yang tadi saya sampaikan bahwa saya sebagai CG leader baru 1 tahun. Cuma memang hari ini saya belajar. Kemarin-kemarin saya belajar. Tadi saya sampaikan bahwa panggilan itu adalah suatu anugerah dan proses pembelajaran lagi. Jadi terima kasih Pak Budi, Pak Syung buat sharingnya. Menurut saya tips untuk kita itu supaya tidak jenuh. Jadi mulai sekarang ini selalu saya tanamkan sehingga apa? Sehingga ya belajar dari pengalaman sama para senior ini adanya stagnasi. Jadi kita mencoba untuk membiasakan para members ini untuk bercerita tentang berita kemenangan. Setiap minggunya diajarin untuk mikir, diajarin untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena di situ ketika para members ini menyampaikan berita kemenangannya, itu juga membuat kekuatan bagi kami para leaders. Jadi di sini ada hubungan yang saling timbal balik. Memberikan kekuatan dan menerima kekuatan. Sehingga apa? Sehingga komitmen ini saya yakin akan seperti para senior. Yes. Senior saya ini sampai belasan tahun sampai Tuhan panggil pulang. Amin. Luar biasa. Amin. Baik. Dengar tadi cerita dari bapak-bapak sekalian. Jangan sampai kita di dalam kita melayani, kita terjebak dengan namanya rutinitas. Kita boleh belajar bagaimana setiap hari kita bekerja. Dalam bekerja pun kita melakukan rutinitas. Tetapi kenapa kita tidak menyerah? Karena ada goal, ada satu tujuan. Jadi kita mau di dalam pelayanan kita melayani, kita punya satu goal. Kita mau punya satu tujuan, biar hidup kita terus dipakai oleh Tuhan. Jadi kita merubah apa yang menjadi rutinitas itu menjadi pengurapan dalam hidup kita semua. Di dalam pelayanan kita minta biar Tuhan itu yang berkarya. Rutinitas itu tidak akan menjadikan satu stagnan kita. Rutinitas itu tidak akan menghentikan kita untuk kuasa Tuhan bisa bekerja. Karena ada satu visi, ada satu tujuan yang kita mau tangkap dalam hidup ini. Jadikan itu, biar ini bisa jadikan kita juga. Saya juga belajar bagaimana di dalam melayani. Jikalau ada hal-hal yang cenderung tadi disampaikan, kendala dengan keluarga dan sebagainya, itu tidak menjadikan kita berhenti. Tapi justru kita memang ada masalah. Tapi saat kita mengambil beban, hati Tuhan, kita mengerti hati Tuhan. Saya percaya di situ akan terjadi sesuatu urapan itu. Dan urapan itu akan menjawab setiap kelemahan kita, setiap beban kita.
Kira-kira begitu. Dan saya teringat dengan satu lagu. Lagu lama lagu ini. Melayani lebih sungguh. Kita boleh nyanyi sama-sama. Apapun keadaannya, kita mau terus melayani. Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Amin. Kiranya lagu ini bisa mengingatkan kita dalam kita melayani Tuhan, bahwa Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Kita yang beberapa pertanyaan lagi. Boleh Pak Syung, bagaimana Pak Syung sebagai seorang profesional membagi waktu sebagai seorang coach dan sebagai seorang profesional, bisa sharingkan? Ya kalau membagi waktu kita bicara masalah komitmen aja sih Pak Melki ya. Memang ya saya kebetulan juga profesional, saya juga bekerja. Tapi di mana waktu itu saya harus melayani CG, ya saya akan pasti komit. Saya akan memprioritaskan ya. Yes. Bicara itu kan prioritas. Contoh misalnya waktu CG hari Selasa, saya Selasa pasti tidak ada event. Karena bagi saya CG ini penting ya. Bagaimana dalam waktu CG, bagaimana kita ini, konsep saya adalah begini. Bukan bicara mengenai apa yang bisa kita ambil, apa yang kita terima saat kita melayani. Tapi bagaimana apa yang bisa kita berikan. Seperti yang Yesus ajarkan juga. Yeah. Ya memang tidak mudah gitu ya. Kadang namanya manusia juga, aku sudah begini, dapatku apa gitu. Mungkin ya dapatnya. Tapi justru saat kita fokus komit untuk melayani Tuhan, ya kita bisa melihat bukan materi yang kita dapatkan, tapi sharing-sharing teman-teman, cerita-cerita seperti tadi Pak Budi lihat, ceritakan. Itu kami juga alami bahwa kita bisa melihat, oh ini dijawab doanya, oh masalah ini dia bisa selesai. Nah itu suatu berkat yang luar biasa, gitu ya. Bahwa bukan karena kita, tapi ya Tuhan campur tangan. Amin. Jadi kita fokusnya ke Tuhannya saja sama komitmen ya, komit lah gitu. Baik, komitmen waktu. Komitmen. Ya, Mungkin dari Pak David? Saya setuju dengan apa yang dikatakan senior saya ini. Komitmen itu perlu. Sebab apa? Dengan komitmen kita itu tahu yang mana priority. Dan itu adalah bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Jadi saya juga bersegi menetapkan waktunya setiap hari Selasa. Dan saya merasa bahwa Selasa itu adalah suatu kesempatan untuk saya bisa berbagi dan melihat domba-domba CG dan aktivitasnya yang dia rindu-rindukan untuk disampaikan. Sehingga itu membuat rasa kangen ya untuk bersegi itu ada. Ya, itu yang kami bina. Jadi tentang mengenai pembagian waktu, saya juga seringkali pekerjaan ini di luar kota, di luar pulau. Jadi prinsipnya saya tetap menghargai bahwa Selasa itu adalah komitmen saya. Jadi apalagi hari ini adalah pandemi. Ketika saya diangkat jadi CG leader, ini pas pandemi. Bayangkan aja saya tidak bisa pendekatan person to person. Jadi semuanya lewat online. Itu susah buat saya. Tapi ya puji Tuhan, pelan tapi pasti kami bisa membuat CG ini bergairah. Sehingga walaupun lewat segala keterbatasan ini, kita mampu untuk mengatasi bersama. Dan itu benar-benar momen ini selalu ditunggu oleh member kami. Dan puji Tuhan CGB 88
dapat kesempatan dipercaya untuk nambah member terus. Wow. Ya, itu adalah suatu pengembalaan yang luar biasa. Terima kasih. Di masa pandemi pun kita mengalami banyak tuaian jiwa. Mungkin Pak Budi boleh tambahkan dalam membagi waktu di dalam CG. Ya memang kalau saya melihat pengalaman dari pelayanan saya selama 24 tahun ini ya, saya melihat bahwa Allah itu tidak pernah berhutang terhadap apa yang telah kita kerjakan dalam pelayanan ini ya. Bahwa kita ini jangan sampai hitung-hitungan dengan Tuhan. Waduh Tuhan, aku kalau bekerja gini mau pelayanan terus kapan? Gitu. Saya melihat banyak dari orang-orang itu dia hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Saya bandingkan dengan, bukan saya sombong ya, tapi saya memang tidak pernah hitungan. Kalau saya setiap dapat tugas dari atasan saya, dari Pak Gembala, Pak ini siap, Pak ini siap. Tapi kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya itu tidak pernah sampai kekurangan gitu loh. Jadi memang makanya saya sebagai tim leader ya, kan tim leader bukan dalam pelaksanaan tapi dalam perencanaan. Itu saya sering kali kalau malam itu rundingan dengan istri saya sebelum tidur ya. Bagaimana nanti ini sekarang juga lagi musimnya CT ya. Connecting time. Itu saya juga nanti siapa yang ngajar, lalu nanti siapa yang tanggal berapa, itu saya rundingan, lalu pagi saya bawa dalam doa. Kalau sudah setelah, lalu saya sharingkan ke di bawah saya, setuju enggak kondisi gini. Jadi memang kita juga harus banyak meluangkan waktu untuk pekerjaan Tuhan ya. Terutama seperti tadi yang dikatakan oleh Syung dan Pak David, Selasa. Itu memang Selasa itu hari yang wajib untuk kita kosongkan ya. Kan sebagai tim leader juga kadang-kadang sering kita ngunjungi ini, jadi kita harus selalu siap untuk memberikan arahan kepada bawahnya. Jadi Selasa ini memang hari yang wajib untuk kita melayani Tuhan. Tadi seperti katakan, jangan khawatir tentang waktu. Allah tidak pernah berhutang. Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan memelihara kita. Yes, amin. Berarti sebenarnya yang memanage waktu adalah kita. Bukan kita diatur oleh waktu. Tetapi bagaimana kita memanage waktu. Jadi dari pengalaman teman-teman saya melihat bahwa semakin lama kita pun di dalam pelayanan, ternyata waktu pun yang harus kita siapkan. Itu ada harga yang harus kita bayar. Dan saya percaya justru di pandemi ini kita bisa berada di mana saja, bisa bersege. Jadi ini satu kesempatan yang jangan kita sia-siakan. Kalau dulu Selasa harus sudah di satu tempat. Sekarang dimanapun kita berada, kita bisa sege. Jadi momentum-momentum ini sangat berharga sekali. Kita semakin lebih lagi bahwa waktu tidak lagi jadi menghambat kita untuk kita siapkan untuk Tuhan. Kita beri waktu kita untuk Tuhan. Adalah komitmen kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang terakhir pertanyaannya, seberapa penting bagi mungkin Pak David, khususnya yang baru menjadi CG leader, seberapa penting CG bagi penggembalaan ini menurut Pak David? Jadi CG ini kan komunitas kecil ya. Yang mana kita itu kalau dibilang penting, itu penting sekali. Karena itu fondasi kita. Dan itu sudah kita tetapkan sebagai suatu fondasi buat gereja Mars Haron. Jadi oleh sebab itu, arahan ini atau ketetapan ini, kita sebagai anggota jemaat gereja Mars Haron, kita harus mengamini bahwa itu adalah suatu kitab atau hukumnya begitu. Sehingga kalau dibilang penting, itu penting banget. Untuk menuntun kita, para leaders maupun para jemaat, ataupun para member CG, supaya kita bisa memahami bagaimana pengembalaan dari gereja Mars Haron melalui gembala kita, itu kita bisa tahu sehingga kita tidak tersesat. Dan ujung-ujungnya adalah goal. Goalnya itu adalah kita survive. Kita survive, rumah tangga kita sejahtera, aman semuanya, terpelihara, bisnis kita, karyawan kita, semuanya. Itu adalah goal-goal yang luar biasa. Dan itu tanpa kita sadari,
ketika kita komitmen pada komunitas yang kecil ini, baik belajar tadi, belajar mendoakan, belajar memotivasi, itu ketika mereka itu menyampaikan berita kemenangan, kita itu juga ikut merasakan lebih dari pemenang. Ya, itu jadi itu yang membuat saya menganggap bahwa itu sangat penting sekali. Harga mati. Harga Jadi mati. CG adalah harga mati. Harga mati. Betul. Harga mati bagi semua jemaat GMS. Amin. CG adalah harga mati. Menurut Coach Yung gimana? Oke, kalau bagi saya ya sangat penting sekali ya. Kembali lagi nih, kita manusia itu makhluk sosial. Kita tuh memang butuh yang namanya komunitas sebenarnya. Nah memang komunitas di luaran banyak sekali. Ya, tapi kita juga perlu satu komunitas di mana komunitas ini bisa membangun hidupnya kita sesuai dengan kebenaran firman. Ya, jadi di CG kita juga belajar untuk apa? Mendengarkan firman, mendengarkan sharing teman-teman. Kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya kita pribadi maupun teman-teman yang lain. Karena dengan bersaksi, ya yang memberikan kesaksian menjadi apa? Juga diberkati, yang menerima juga diberkati. Gitu ya. Jadi justru komunitas positif ini penting, di mana di situ kita juga bisa mendoakan. Jadi jangan sampai melewatkan waktu CG. Ya, bukan ya balik lagi ya, kita bukan kalau kita di CG coach bukan masalah take-nya, tapi kita give-nya dulu. Saat kita bersaksi itu kan bicara give ya. Tapi saat kita bersaksi, memberikan kesaksian, ada berkat yang kita terima secara tidak langsung. Itu akan kita nikmati. Nah makanya jangan sampai lewatkan waktu-waktu CG. Itu penting banget. Penting. Untuk menjaga hidup kita juga. Yes. Ya, thank you. Amen. Komunitas CG adalah komunitas yang menjaga kehidupan rohani kita juga. Maka dari itu, semua rekan-rekan, sahabat-sahabat saudara yang menyaksikan acara ini, yang belum bergabung dalam CG, kami rindu untuk bergabung di CG bersama dengan kami. Baik, satu lagu pujian yang terakhir kita akan tutup. Ingat lagu ini, biarlah berapapun harga yang harus kita bayarkan, kita tahu terlebih mulia mahkota yang tersedia buat setiap kita. Sekarang waktunya. Waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda kesan menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, yang bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh bersama-sama. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang sedang sesak, di tengah-tengah kehidupan yang mengalami himpitan, di tengah-tengah kehidupan yang mengalami keterpurukan, kami sebagai anak-anak terang, kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kami percaya ada kemampuan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Di saat hati kami mau terbuka, di saat hati kami mendengar apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Karena kehidupan kami bukan bercerita tentang makanan dan minuman, tapi kehidupan kami bercerita bagaimana Yesus mau memakai setiap kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan, urapi setiap kami yang melihat Tuhan. Kami mau gemburkan tanah hati kami agar firman ini Tuhan benar-benar mendapatkan tempat yang tepat, dan kami siap bertumbuh, kami siap untuk melayani Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Shalom semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, saya percaya hari ini adalah hari yang spesial. Saya mendapatkan tema untuk Connecting Time yang ketiga dari CGB ini, yaitu Yesus memanggilmu. Katakan kepada orang di kanan kiri Anda, Yesus memanggilmu. Saya mendapatkan tema ini kurang lebih 3 bulan yang lalu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena saya melihat bahwa semakin lama kita bertahan, semakin lama kita mengandalkan kekuatan kita, semakin lama mata kita melihat kesulitan, itu membuat seolah-olah janji Tuhan itu tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar hambatan-hambatan rohani apa yang sering membuat setiap anak-anak Tuhan itu stagnan atau berhenti. Yang pertama yang saya dapatkan, setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini mereka merasa puas menjadi bayi-bayi rohani. Mereka enggan untuk berkomitmen, mereka gagal untuk transformasi kehidupan. Mereka lebih banyak melihat kepada apa yang sedang mereka alami hari-hari ini. Sedangkan kalau kita berpegang kepada janji Tuhan itu ya dan amin. Dan yang terakhir yang saya lihat, ada hal-hal yang belum terselesaikan. Banyak anak-anak Tuhan mengalami kegagalan pertumbuhan rohani itu karena mereka terlalu sibuk dengan hal-hal eksternal. Sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang mau Tuhan bawa, apa yang mau Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa panggilan Yesus itu adalah panggilan yang tidak biasa. Panggilan Tuhan itu panggilan yang tidak biasa. Mari bersama-sama saya undang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita pada kesempatan hari ini. Yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk membuka 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ayat yang 29. Jadi ini menarik karena ketika Yesus memulai pelayanannya yaitu di Nazaret banyak kontroversi. Karena yang Yesus lakukan ini di luar dari kebiasaan yang manusia lakukan. Kita baca ya bersama-sama di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat yang ke-28 dikatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dari 2 ayat ini kita sudah bisa melihat bagaimana cara Yesus memilih murid, cara Yesus memilih seseorang untuk dipakainya. Ini di luar dari kebiasaan. Dan di ayat 29 dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ada 3 nilai yang ingin saya bagikan supaya Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama malam hari ini.
Bagaimana Tuhan itu amat sayang. Tuhan itu amat peduli dengan Anda dan saya. Dan Tuhan mau memakai hidup Anda dan saya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hari ini. Kalau Tuhan sudah memilih Anda, kalau Tuhan sudah memanggil Anda, itu karena Dia sayang kepada kita semua. Dan Dia mau menyatakan kuasanya melalui kehidupan Anda dan saya. Dari ayat yang pertama, 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau saya lihat dari versi lainnya dikatakan di versi Inggrisnya, Tuhan memilih hal-hal bodoh dari dunia untuk mengacaukan orang-orang bijak. Nah dari sini saya mendapatkan sebuah rema bagaimana Tuhan itu mau memilih Anda dan saya. Yang pertama, bukan karena kepandaian kita atau bukan karena nilai plus yang kita miliki yang Tuhan cari. Karena kalau hari ini, kalau kita mencari orang-orang yang sesuai dengan standar dari yang Tuhan minta, kita nggak akan pernah berjumpa. Mungkin Bapak Ibu memimpin sebuah usaha, saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti memilih orang-orang yang expert, orang-orang yang spesial. Tapi itu tidak bagi Tuhan yang kita sembah. Itu tidak ada di dalam pikiran Tuhan. Karena yang Yesus cari adalah murid. Murid, katakan kepada orang kanan kiri Anda, Yesus mencari murid. Ya, jadi kenapa Yesus mencari murid? Karena seorang murid itu bisa dibentuk. Seorang murid itu hatinya lembut. Dan seorang murid itu saya tahu bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan bisa melakukan apa yang Yesus minta. Tapi ketika kita bergantung sepenuhnya dan kita percaya bahwa Yesus memilih saya bukan karena kepandaian atau nilai plus saya atau nilai plus Anda. Ada banyak hal-hal yang di luar akar pikiran manusia itu Tuhan sanggup perlengkapkan. Tuhan sanggup sediakan bagi Anda dan saya. Dan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu. Ini menarik sekali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau hari ini seseorang yang begitu punya power. Dia datang langsung dia memilih Anda. Bagaimana hati Anda? Bagaimana perasaan Anda? Saya yakin Anda tidak akan bisa tidur semalaman. Anda akan berpikir kenapa ya kok saya dipilih dari sekian banyak orang. Nah inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan bukan karena kepandaian. Saya melihat bahwa alat favorit Tuhan untuk memilih adalah hal yang sederhana. Bisa yang hina, bisa yang mungkin lemah, yang seolah-olah tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang mungkin orang dunia memandang remeh. Tapi saya tahu, Tuhan yang kita sembah, Dia tidak melihat apa yang tampak atau apa yang dilihat manusia. Dia lebih tertarik, Dia lebih mau melihat bagaimana hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Ya jadi dari yang pertama ini saya dapatkan bahwa ketaatan itu emas, kesetiaan itu harta yang tidak ternilai. Ketekunan itu mendatangkan perkenanan raja. Jadi jikalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa Anda digerakkan Tuhan. Atau Tuhan berbicara di dalam hidup Anda, jangan keraskan hati. Karena tidak ada kesempatan kedua. Apapun kondisimu, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, jikalau Tuhan sudah memilih, sambutlah Dia. Dan yakinlah, yang tampak bodoh oleh dunia, tapi ketika berada di tangan sang penjunan, Tuhan dapat sanggup mengangkat menjadi bintang yang luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya jadi, saudaraku yang kasih oleh Tuhan sekali lagi, mari berikan hatimu pada sore hari ini, pada hari ini, atau pada malam hari ini, atau dimanapun Anda berada, saya tahu. Tapi ayo, mari buka hati Anda dan renungkan sekali lagi apa yang bodoh bagi dunia. Jadi nilai-nilai dunia itu tidak menarik di hati Tuhan. Apa yang kita andalkan selama ini itu tidak menarik di hati Tuhan. Tapi ketika engkau mau dengar-dengaran, ketika engkau mau setia, ketika engkau mau tekun, engkau akan lihat berlaksa-laksa kemenangan itu Tuhan utus dalam kehidupan saudaraku sekalian. Ya jadi
saya dapatkan sebuah kata-kata bijak, so be the best version of you. Jadilah yang terbaik. Apa yang Tuhan percayakan jangan disia-siakan. Jangan dilepaskan. Karena hidup ini bukan bercerita tentang kita, tapi hidup ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah, yang penuh kasih. Dia mencari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi persiapkan diri Anda hari ini, saudaraku, bukan karena kepandaian atau nilai plus Anda, tapi ya, Tuhan sudah memilih Anda dan saya untuk dipakai melebarkan kerajaan Allah. Lalu yang kedua yang saya dapatkan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 dikatakan, dan apa yang terpandang, ini luar biasa, dunia sedang mencari bagaimana supaya orang itu melihat diri kita. Apa yang terpandang dan yang hina bagi dunia, yang disepelekan oleh dunia, itu dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Artinya bahwa hal-hal dasar yang dari dunia, hal-hal yang bahan mungkin kalau Anda lihat seperti sebuah tanah liat yang tidak ada bentuknya. Tapi kalau tanah liat itu ada di tangan sang penjunan, apabila tanah liat itu ada di tangan yang tepat, engkau akan melihat bagaimana cara Allah mendatangkan berlaksa-laksa kemenangan di dalam hidup Anda dan saya. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi di yang kedua ini yang saya dapatkan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Dia Tuhan memilih dengan otoritas. Ya, jikalau Tuhan sudah memilih kita, dia tidak sekedar memilih, tapi dia memberikan otoritasnya kepada Anda dan saya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan, aku Tuhan mengenal setiap domba-dombaku. Artinya bukan secara lahiriah yang Tuhan lihat, saudaraku. Bukan karena sering kita dengar, wah Pak, pastor saya ini sudah usia. Waduh, saya ini masih banyak persoalan, saya ini masih banyak problem. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari, kita ini sering membuat Tuhan yang besar itu menjadi kecil. Tapi kitalah yang menjadi besar. Kalau Tuhan sudah memilih, itu berarti otoritas sepenuhnya Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Secara lahiriah tidak memenuhi syarat. Tapi justru itulah Tuhan datang, Tuhan memilih Anda dan saya untuk diberi otoritas, untuk mempermalukan apa yang dunia cari, apa yang dunia bangga-banggakan hari ini, Tuhan dapat putar balik itu semuanya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagi saya setiap penolakan kita terhadap perintah Tuhan itu justru akan membutakan mata rohani kita. Mari kita selidiki hati kita pada hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya teringat waktu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua, Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Anda lihat bagaimana hancurnya hati Petrus. Dan hari ini saya mau berbicara kepada saudaraku sekalian, para leader CG, juga anggota CG. Jangan pernah puas hanya menjadi penonton di dalam kehidupan ini. Mari, ada banyak saudara-saudara kita yang di luar sana. Mereka rindu didoakan, mereka butuh dipimpin, mereka butuh dibimbing. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Mari bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya, saya mau Tuhan. Ya, saya bersedia Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Roma 8:28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Artinya di dalam kesepakatan kita dengan Tuhan, di dalam hati yang terbuka di hadapan Tuhan, engkau akan lihat bagaimana tangan yang indah, tangan yang menciptakan Anda dan saya, dia akan memampukan Anda dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah menolak apapun posisinya hari ini. Karena saya tahu di situasi yang serba tidak pasti ada banyak hal yang Tuhan mau setiap kita ambil bagian. Ada banyak hal yang Tuhan mau setiap kita respon yang aktif. Firman Tuhan katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling. Artinya iblis itu aktif.
Makanya jangan sampai anak-anak Tuhan tidak aktif, anak-anak Tuhan menjadi pasif. Mari saudaraku, responi panggilan Tuhan hari ini. Saya dapatkan begitu kuat bahwa Yesus memanggilmu. Ini artinya tidak ada batasan, tidak ada halangan yang bisa menghalangi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Jadi yang pertama tadi saya katakan, bukan latar belakang Anda kok. Bukan karena Anda smart, bukan karena Anda ahli, no, bukan seperti itu. Tapi Yesus menyelidiki hati Anda dan saya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, minta Tuhan selidiki hati kita. Minta Tuhan selidiki hati kita sore hari ini. Hari ini percayalah. Di setiap waktu, di segala musim, siang, pagi, sore, malam. Jikalau engkau mendengar panggilan Tuhan, segera melangkah, segera bersedia. Karena Tuhan akan memakai hidup Anda menjadi luar biasa. Dan di poin yang terakhir yang saya dapatkan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini menarik. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dari ayat ini saya belajar bahwa manusia itu seringkali mencari pengakuan. Manusia seringkali merasa bahwa seolah-olah rendah hati, tapi dia lupa rendah hatinya di atas gunung. Di poin ini yang saya mau bagikan bahwa kemuliaan itu milik Tuhan. Kemuliaan itu milik Tuhan. Apa yang kau miliki hari ini akan suatu saat nanti akan lenyap. Semuanya ini tidak akan ada artinya apa-apa. Tapi kalau engkau mau mendengarkan firman Tuhan, engkau tahu bahwa ini dari Tuhan. Segala sesuatunya dari Tuhan. Apa yang saya miliki hari ini dari Tuhan. Dan engkau kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana pelayananmu, bagaimana panggilanmu. Itu akan berbuah-buah lebat. Karena jatuh di tanah yang tepat. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kenapa Tuhan kok bilang jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Karena Tuhan rindu segala keberhasilan, segala kemuliaan itu kita kembalikan kepada Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang memanggil kita, yang mempersiapkan hal-hal yang baik untuk kita lakukan bersama-sama. Dan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, saya belajar dari ayat Yohanes 15 ayat 16 ini. Di situ ada firman Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jikalau di Yohanes 15 ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini saya mau mengingatkan saudaraku sekalian. Kita berada di pokok anggur yang benar. Anggur itu bisa berbuah karena akarnya. Akarnya mensuplai makanan ke dahan dan ranting sehingga bisa berbuah. Nah, kita hari ini, akar kita adalah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Selama engkau setia menempel, selama engkau setia ada di dalam pokok anggur itu, engkau akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memakai Anda dan saya. Mungkin selama ini tangan kita kosong, tidak ada kuasa apa-apa. Tapi Anda percaya bahwa engkau sudah dipilih oleh Tuhan, engkau sudah dipilih oleh Allah. Engkau serahkan hidupmu, bukan engkau serahkan ketakutan, tidak, engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang semula tangan ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ketika Yesus tangannya yang berlubang paku itu, di balik tangan Anda, maka Anda akan lihat bagaimana kuasa dari tempat yang maha tinggi itu akan menjadikan nyata hal-hal yang mustahil. Yang manusia tidak bisa buat, tetapi ketika Immanuel, Yesus di dalam saya, Yesus di dalam Anda, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan buat Anda dan saya. Amin, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Jadi ingat,
kita berada di pokok anggur yang benar. Akar kita adalah Yesus. Akar kita adalah Tuhan. Ketika engkau melekat kepada Tuhan, engkau tidak curiga dengan situasi, engkau percaya diri bahwa ya saya sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana satu persatu pintu kemenangan itu Tuhan buka. Dan bagaimana domba-domba yang Tuhan percayakan itu akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat dengan dahsyat. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi dari firman Tuhan ini, mari memberi diri untuk dibersihkan oleh Tuhan. Artinya memberi ruang yang besar untuk Tuhan memimpin hidup Anda dan saya. Dan yang kedua dikatakan akan digunting, dibersihkan dan digunting. Ini artinya mari latihan untuk penundukan diri. Mari kita berlatih bersama-sama, mari kita menjadi bagian di dalam visi gereja kita 20, 30, 300 gereja lokal. Ini artinya 300 pemimpin. Saya tidak tahu siapa-siapa itu. Tapi saya percaya dan saya yakin. Ketika kita sadar bahwa Tuhan sudah memilih kita, maka visi itu kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa memakai anak-anak kita semua. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita menjadi bagian kegerakan yang besar. Dan 20, 30, 300 gereja lokal bukan hal yang mudah. Tapi asal ada orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, saya percaya 20, 30 ada keajaiban yang terjadi. 300 gereja lokal akan berdiri. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, di dalam menjalankan panggilan Tuhan, jangan bawa mata kita, jangan izinkan mata kita melihat berkat-Nya. Tapi di dalam panggilan Tuhan, lihat sukacita yang Tuhan siapkan. Engkau lemah, engkau tidak berdaya, engkau tidak memiliki kemampuan. Tapi ketika engkau menyalibkan dirimu di hadapan Tuhan, bagaimana kemuliaan salib, bagaimana Tuhan itu akan bekerja secara luar biasa di dalam hidup Anda dan saya. Demikian firman Tuhan yang mau saya bagikan pada hari ini. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia itu Tuhan pilih. Di ayat yang ke-29 dikatakan supaya jangan ada, yang ke-28 dikatakan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Tuhan. Dan yang terakhir ayat yang ke-29 dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Mari kita teduhkan hati kita. Firman Tuhan sudah jelas berbicara kepada Anda. Saya yakin kalau engkau berani melihat visi dari gereja Mawar Syaron, engkau taruh visi itu di dalam hatimu. Engkau berani berkata, Tuhan ini bukan visi pemimpin, tapi ini visi saya Tuhan. Saya mau ambil bagian di dalam kegerakan ini Tuhan. Saya tidak mau berdiam diri Tuhan. Apapun yang Tuhan tempatkan, apapun yang Tuhan sediakan di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan memanggil saya di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin saya akan dimampukan. Dan saya akan bergerak bagi visi yang Tuhan taruh di gereja kita. Haleluya. Mari taruh tanganmu di dada pada hari ini. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi mari taruh tanganmu di dada. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji
janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Tetaplah setia melayani Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap CG yang ada di pengembalaan CGB, saya rindu berdoa yang pertama bagi para leaders, bagi para TL, bagi para coach dan juga para CG leader, termasuk bagi sponsor. Kalau memang mereka ada di tengah-tengah Anda bisa mengarahkan tangan Anda. Mari kita arahkan tangan kita berdoa untuk para leader CG ini. Tuhan sudah memanggil engkau, Tuhan sudah memilih engkau dari sekian banyak orang untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh kasih, untuk menjadi seorang pemimpin yang hangat, yang lembut, yang selalu ada di hati domba-domba. Responi panggilan Tuhan. Segala kelemahanmu, segala kekuranganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan memperlengkapi engkau, dia akan memampukan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Jangan anggap sebagai pemimpin CG sebagai satu beban. Tapi bersyukurlah engkau telah dipilih olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saya juga ingin berdoa bagi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ingat, keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Anda dan saya selamat, Anda dan saya dipilih bukan karena kebaikan kita, tapi yes, karena Tuhan sudah memilih Anda. Mari saya mau berdoa bagi Anda yang mau terima Tuhan Yesus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Karena Allah semesta alam, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Dia Bapa yang baik. Mari buka hatimu, terimalah kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita, ketenangan, damai sejahtera, Dia akan limpahkan di dalam hidup Anda. Dia akan turunkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, Dia akan sediakan bagi saudaraku. Terima Tuhan sebagai juru selamat. Dan yang terakhir yang saya mau doakan adalah bagi setiap saudaraku dimanapun Anda berada, melalui firman yang tadi saya sampaikan, Tuhan gerakkan hati Anda. Ya, saya mau menjadi pemimpin. Ya, saya mau jadi pemimpin. Ya, saya siap jadi pemimpin. Silahkan Anda angkat tangan dari tempat di mana Anda berada dan saya mau berdoa bagi Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, panggilan Tuhan itu tidak akan pernah salah saudaraku. Namamu ada di dalam hatinya Tuhan. Ambil. Jangan keraskan hatimu. Yakin dan percayalah. Jikalau engkau tepat, engkau menangkap apa yang Tuhan perintahkan, jalamu tidak akan pernah kosong, akan ada banyak ikan yang datang ke jalan. Haleluya, haleluya. Jadilah pemimpin. Masih banyak domba-domba yang perlu kita arahkan. Ambil bagian di dalam kegerakan CG. Dan saya yakin CGB akan bertumbuh, CGB akan berbuah-buah dengan lebat, dan CGB ada di dalam visi 2030 yaitu 300 gereja lokal.
Amin. Mari sama-sama kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari bersama-sama angkat kedua belah tanganmu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari terima doa berkat. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak salah memilih orang-orang yang dipersiapkannya. Karena Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pimpinan Allah, pimpinan Tuhan akan nyata di dalam setiap langkah-langkahmu. Apapun yang engkau lakukan, jikalau sepenuh hati untuk Tuhan, engkau akan melihat bagaimana banyak kemenangan-kemenangan yang Dia sanggup ciptakan, adakan untuk Anda dan saya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.